Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon memperkenalkan diri Bu Dina, saya Vini Fikiolana Wahdah bersama teman saya Ida Ayunil Azaria ingin menceritakan pengalaman kami mengenai culture shock. Oke, Mbak Ida, siap Ya, untuk kita sharing-sharing bercerita mengenai culture shock? siap dong. Oke. Oke, nih sama kamu. Pernah nggak sih kamu tuh ngerasain culture shock gitu? Oh, pernah. Aku pernah dong, pastinya apa ya? Ngerasain suatu pengalaman yang ya berbeda gitu. Waktu aku di pesantren tepatnya. Waktu di pesantren ya. Ya, Kan kalau shock itu ada beberapa tahap ya. Tahap pertama ya. itu tuh honeymoon. Kamu di tahap honeymoon tuh kamu ngerasain apa sih? Apa yang kamu rasain gitu? Tahap honeymoon. Dulu tuh aku berekspektasi ya, kalau di pesantren itu memang ya bakal punya teman banyak kayak gitu. Dan alhamdulillah memang realitanya waktu menjadi santri baru punya teman banyak, teman angkatan, kakak kelas. Kemudian yang bikin aku senang juga lingkungannya enak, nyaman. Karena aku asli orang pesisir yang panas gitu tempat tinggalnya. Jadi waktu tinggal di pedesaan tuh lebih kayak asri, nyaman, tentram, kayak gitu. Itulah pokoknya senang Hmm. aja awalnya. Nah, tahap selanjutnya tuh kan tahap frustasi ya. Dari honeymoon ke frustasi itu kamu apa sih yang kamu rasain? Ya, aku pertama kali tuh kayak ngerasa pasti ada perbedaan ya, karena dari kecil gitu, udah berapa tahun ya dulu ya, udah sampai 12 tahun tinggal di kota, apa, tempat kelahiran, kayak gitu, dengan kebiasaan yang bersama keluarga, kayak gitu, tiba-tiba, kok waktu di pesantren kok punya teman-teman yang dari background-nya yang berbeda, kemudian makannya juga beda. Misalnya kan kalau kalau aku sendirian nih ya, kalau makan aja kan dulu kalau kalau di rumah itu paling ibu tuh masakin kayak sayur bayam, sayur sop kayak gitu kan. Nah, waktu di pesantren itu ada aja sayur yang dimakan kayak gitu. Misalnya kayak apa namanya? Sayur daun melinjo, terus daun-daunan yang asing gitu ya, sebelumnya belum pernah aku makan. Kemudian cara masak urapnya pun beda kayak gitu. Jadi kayak pertama kali ya nggak doyan, nggak seneng kayak gitu. Jadi ya pasti ngerasa tahap yang kayak cemas, kayak khawatir, ketakutan kayak gitu, karena ya ketidakbiasaan gitu loh, karena baru kali ini ngerasain kayak gitu gitu. Terus dari semua itu kamu menyesuaikan dirinya tuh gimana? Cara kamu menyesuaikan diri? Iya, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kan di tahun ketiga ya, akhirnya di tahun ketiga itu udah masa apa SMP udah mau berakhir, alhamdulillah sudah bisa mulai menyesuaikan diri. Ya, apalagi pas di tahun keempat maupun kelima itu juga sudah mulai tahap-tahap penyesuaian, udah bisa nerima apa ya, masakannya mode pondok kayak gitu ya, masakannya mbok dapur, kemudian perbedaan pendapat, pemikiran dari teman-teman kayak gitu, karena rata-rata teman-teman itu apa ya, orang-orang gunung kayak gitu ya, sedangkan saya itu kan orang pesisir gitu, pasti kan cara berpandangan, cara berpikiran kayak gitu, komunikasinya pun berbeda kayak gitu. Jadi semakin tahun alhamdulillah apa namanya, bisalah menerima gitu, dari makanan sampai pertemanan, cara berkomunikasi, berbaur, dan bersosialisasi, alhamdulillah sudah bisa menyesuaikan, kayak gitu. Oke, jadi tahap terakhir yaitu penerimaan. Ya, Mana sih cara buat menerima itu semua gitu, mode pondokmu? penerimaan itu bagi aku di tahap akhir di kelas 3 SMA. 6 tahun itu baru aku mulai menerima. Karena menurut aku di tahap ini itu, apa ya, udah paling senior, kemudian juga paling enak lah ya, maksudnya kalau masih adik-adik tingkat apa adik kelas kayak gitu kan masih suka kayak diatur kayak gitu kan, masih kayak banyak lah tekanan-tekanan gitu dari atasan. Kalau udah apa namanya udah senior tuh
kita tuh bukan diatur lagi, tapi kita yang ngatur. Jelas lah kayak udah enak, kemudian udah sepenuhnya menerima, sudah nyaman, menemukan sahabat-sahabat, dan apa ya, sudah segala-galanya tuh kayak apa ya, lebih lebih bisa nikmat gitu di tahap ini gitu. Apalagi kalau udah mau lulus gitu, adalah namanya rasa takut kehilangan pertemanan, rasa sedih meninggalkan pesantren gitu kan. Tapi ya alhamdulillah meskipun di tahap ini tuh sudah bisa menerima sepenuhnya, sudah mencintai dengan aktivitas yang ada sepenuhnya, ya tetaplah saya kalau aku sendiri kalau balik ke keluarga ya tetap jadi apa namanya orang Pekalongan kayak gitu tuh, mencintai apa ya, lingkungan aku sendiri kayak gitu, tempat aku lahir kayak gitu. Udah. Sekarang aku nih yang mau nanyain ke kamu. Kamu juga pasti ada lah culture shock kayak gitu juga pengalaman. Kamu juga mungkin pengalaman kamu lebih banyak dari aku. Ya, banyak sih, tapi yang mau aku bahas satu aja kali ya. Yang semua orang tuh mesti ngerasain itu gitu. Kan dulu belum ada COVID ya, terus setelah adanya COVID, itu kan semua serba online kayak gitu. Nah, itu tuh yang culture shock itu tentang itu selama Oh, pandemi awal. iya, jadi waktu itu aku juga pernah kok ngalamin itu juga. Nah, waktu kamu culture shock waktu pasca pandemi kan semuanya kan pakainya IT semua tuh. Dari kirim kirim data, kirim apa namanya, pokoknya dikit-dikit tuh internet semua nih, agak kesusahan. Apalagi kita pesantren, jadi kayak apa namanya, agak-agak ya mohon maaf gitu, agak gaptek gitu. Nah, gimana kamu tuh pertama kali rasain honeymoon kamu seneng gitu jadi maba gitu? Hmm. Waktu senengnya itu tuh ya kita nggak usah jauh-jauh gitu loh ke Jogja buat kan awal awal kuliah kan Mataf ya. Jadi nggak usah jauh-jauh Mataf ke sana, terus nggak capek gitu loh. Kan kalau Mataf banyak banyak aktivitas gitu ya. Nah, kalau waktu online itu kan ya udah kita tinggal di depan laptop aja nyimak gitu. Itu senangnya itu sih. Jadi juga bisa disambi-sambi ngapain gitu. Jadi dalam satu waktu itu tuh bisa melakukan 2 atau 3 kegiatan. Tuh, senangnya tuh itu. Terus kan udah ada tuh tahap kamu seneng gitu dengan apa namanya, mode pasca kok apa ya, mode COVID waktu masa kemarin itu kan serba IT semua. Nah, kamu tuh ada nggak sih tahap frustasinya itu gimana? Ada lah, jelas ada. Frustasinya tuh karena ini loh, kebanyakan kebanyakan di depan laptop, kebanyakan di depan HP gitu. Jadi tuh kayak radiasi HP sama laptop tuh terlalu sering, terlalu banyak, terus bikin aku pusing kayak gitu. Dan kalau pas COVID kan juga meminimalisir ketemu sama orang banyak. Nah, jadi tuh kayak tambah frustasi gitu loh, kayak nggak ada refreshing buat ketemu orang-orang kayak gitu. Kayak dikurung di dalam rumah terus kayak gitu. Gitu ya. Nah, terus kalau udah frustasi nih, udah pusing banget nih. Kayak sebenarnya nggak apa ya, karena nggak biasa gitu. Udah di tahap ini tuh kayak pasti kayak kesel gitu, kayak cemas, khawatir kayak gitu kan. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu pasti kayak pingin apa namanya, ada tahap menerima juga kan. Nah, gimana apa yang kamu lakuin di tahap ini? Kalau tahap penerimaan tuh mindsetku ya udah sih jalanin aja. Ntar juga bakal terbiasa gitu loh dengan kultur baru online yang serba online gitu sih. Gitu doang sih. Itu Udah nerima apa aja. Hmm. misalnya. Terus di tahap menerimanya gimana? Sekarang dong udah nggak COVID lagi, udah. Tahap penerimaan tuh kayak apa ya? Aku tuh udah terbiasa dengan itu semua, aku udah bisa menyesuaikan diri. Jadi aku tuh malah justru lebih nyaman online gitu loh daripada kelas offline gitu. Jadi kayak mau kelas offline tuh kayak mager gitu kan bisa online kayak gitu. Cuman ya tiap hal itu kan masih ada negatif positifnya ya. Ya positifnya bisa disambi ngapa-ngapain. Tapi negatifnya itu tuh jadi nggak bisa fokus gitu loh sama apa yang dosen terangin gitu. Jadi kayak aku tuh join tapi aku nggak tahu apa yang dibahas kayak gitu. Jadi kayak Nggak paham sebenarnya gitu ya. lebih lebih enak di kelas sih, kayak suasananya tuh beda gitu loh. Ketemu orang-orang, ketemu temen-temen, habis itu bisa ketemu langsung sama dosen, bisa dengerin langsung gitu. Kalau bisa mau tanya pun juga
ya gampang gitu loh mau nanya kayak gitu. Tapi ya udah terlanjur suka sama online ya gitu deh. Akhirnya sudah tadinya frustasi, tadinya kaget gitu ya dengan apa namanya kebiasaan yang baru karena COVID itu, malah sekarang lebih nyaman dengan kebiasaan yang baru ini. Ya. Iya. Jadi ini mulanya kita sama-sama punya pengalaman culture shock, ya bisa diambillah apa namanya moral value-nya untuk kedepannya bagaimana bisa dijadikan bahan pengalaman, nanti bisa diceritakan ke generasi selanjutnya. Kita kan jadi seneng ya punya pengalaman kayak gitu. Alhamdulillah. Ya, mungkin cukup Ya cukup. ditutup kamu. Terima kasih atas waktunya Mbak Vinifika dan Ya, mohon maaf jika banyak salah dari saya dan Mbak Vini ya Dina. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.